Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 ini, kita akan mengikuti aktivitas Siti dan teman-temannya. Mari kita simak gambar dan teks berikut ini. Judulnya bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau yang bisa disebut dengan toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun nampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Nah, penasaran kan cerita apa yang Siti baca? Ayo kita dengarkan Siti bercerita. Ceritanya berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. "Hai, kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa berdiam dan bergantung di situ. Ayo jalan-jalan lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah?" Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. "Tolong, bantu aku. Aku mau tenggelam. Tolong aku." Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. "Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu." Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. "Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya, sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Nah, anak-anak, untuk melatih keterampilan dalam membaca cerita, kalian juga bisa membaca kembali cerita Kupu-kupu Berhati Mulia dengan lafal dan intonasi seperti yang dicontohkan Siti tadi. Setelah membaca buku cerita di kebun sekolah, Siti mengembalikan buku tersebut ke perpustakaan dan melihat beberapa tumpukan buku. Mari kita lihat dan analisis tumpukan buku tersebut dan kita nyatakan dalam pecahan. Coba anak-anak, ada berapa tumpukan buku yang dilihat Siti? Benar, ada 5 tumpukan buku yang dilihat Siti. Tumpukan yang pertama, berapa buah? Tumpukan pertama, 2 buah buku. Terdiri dari buku berwarna ungu dan buku berwarna biru. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. Kita lihat buku yang berdiri. Buku yang berdiri, buku berwarna ungu, dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Kenapa 1/2? Karena
yang berdirinya hanya 1 buah dari 2 buah buku yang ada di dalam satu tumpukan. Perhatikan tumpukan kedua. Kita lihat ada berapa buku. Benar, ada 4 buku dalam tumpukan kedua. Nah, kita analisis. Buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ada berapa buku warna merah? Ada 1 buah. Maka pecahan yang bisa dinyatakan adalah 1/4. Karena 1 buku merah termasuk bagian dari 4 buku dalam satu tumpukan. Mari kita analisis tumpukan buku ketiga. Tumpukan buku ketiga terdiri dari 2 buah buku, di mana yang 1 buku tidak memiliki pita dan 1 lagi memiliki pita. Buku yang memiliki pita adalah buku yang berwarna hijau. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Benar, pecahan 1/2. Karena buku yang memiliki pita adalah 1 bagian dari 2 buku yang ada dalam satu tumpukan buku. Selanjutnya, tumpukan ketiga terdiri dari 3 buku berwarna merah, biru, dan berwarna ungu. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Berapa anak-anak? 1/3. Karena buku yang memiliki pita hanya 1 dari 3 bagian buku dalam satu tumpukan. Dan terakhir, Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Ada 3 buku anak-anak. Siti mengambil 1 buku. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Iya, dengan pecahan 1/3. Karena Siti mengambil 1 bagian dari 3 bagian buku yang ada pada satu tumpukan. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami tentang pecahan, pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang ditunjukkan banyak buku yang bertanda X pada tumpukan buku berikut ini. Kita lihat pecahan yang pertama adalah pecahan 1/2. Kira-kira tumpukan mana yang menyatakan pecahan 1/2? Benar, tumpukan ketiga yang terdiri dari buku biru dan buku ungu. Selanjutnya, tumpukan buku yang menyatakan pecahan 1/3. Mari kita analisis. Tumpukan 1, tumpukan 2, tumpukan 3, tumpukan 4. Jawabannya, tumpukan 1. Karena bukunya terdiri dari 3 buku dan 1 buku disilang dengan huruf X. Dan terakhir, tumpukan manakah yang menyatakan pecahan 1/4? Kita analisis lagi. Ada tumpukan 2 dan tumpukan 4 yang tersisa. Manakah yang sesuai dengan pecahan 1/4? Iya, tumpukan keempat yang terdiri dari 4 buah buku. Kenapa tidak tumpukan kedua, anak-anak? Karena bukunya berjumlah 5. Nah, seperti itu kiranya pengalaman Siti pada pembelajaran 3 kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat menjadi pengalaman yang berharga dan juga dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.